Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang manajemen keuangan, yang mana kami di sini beranggotakan 4 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Alia Gania. Yang kedua, Indah Novitasari. Dan ada Filiski Asmi Ramadan dan Daris Nur Hakim. Yang pertama adalah pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah bagian penting dari ilmu akuntansi, yang mana di sini mencangkup lebih dari sekedar pencatatan keuangan, namun juga di sini berfokus utamanya adalah mengelola seluruh aktivitas keuangan organisasi, mulai dari memperoleh, mengalokasikan, hingga menggunakan dana secara efektif dan efisien. Maka sumber dana dapat berasal dari internal, laba ditahan, cadangan, depresiasi, maupun eksternal, hutang, saham dari pasar modal. Tujuan utamanya adalah memastikan penggunaan dana yang optimal untuk mendukung investasi dan keberlanjutan organisasi. Jadi manajemen keuangan itu pada intinya cara mengatur uang supaya organisasi, sekolah atau yayasan bahkan rumah tangga itu bisa jalan lancar sekarang dan juga bisa berkembang ke depannya. Dia bukan cuma catat pemasukan dan pengeluaran, namun lebih luasnya ialah merencanakan atau mengalokasikan dan mengawasi penggunaan dana itu supaya tidak boros dan bisa dipakai untuk hal yang lebih penting. Nah, maka sumber uang itu bisa dari dalam dan dari luar. Misalnya yang dari dalam itu adalah keuntungan usaha atau tabungan, dan dari luar itu adalah donasi, pinjaman atau investor. Maka tujuannya supaya uang itu dipakai optimal, kebutuhan rutin itu dipenuhi, proyek penting bisa dibiayai, dan ada cadangan bila darurat. Contoh sederhananya yaitu di pesantren. Nah, manajemen keuangan itu berarti merencanakan iuran santri. Nah, maka anggaran makanan, listrik, renovasi asrama itu ditata supaya uang cukup dan ada tabungan untuk perbaikan mendadak. Di sini kita masuk di tahapan manajemen keuangan, yaitu penganggaran. Penganggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran. Nah, maka penganggaran itu ialah membuat rencana pengeluaran dan pemasukan untuk periode tertentu. Misalnya itu sebulan atau setahun. Maka contohnya itu seperti sebelum semester baru, panitia atau guru-guru bikin anggaran, biaya buku, kegiatan, transport, dan konsumsi. Mereka tulis perkiraan biaya dan sumbernya. Nah, kenapa itu ditulis? Supaya kita tahu dari mana dana akan datang dan untuk apa dipakai dana itu. Yang kedua, di sini ada pelaksanaan. Menurut Mulyasa, pelaksanaan keuangan sekolah dapat dikelompokkan dalam 2 kegiatan, yakni penerimaan dan pengeluaran. Maka di tahap pelaksanaan ini itu mengumpulkan pemasukan, misalnya iuran, membayar pengeluaran sesuai anggaran, dan mencatat tiap transaksi. Nah, maka saat membeli alat tulis itu kegiatan harus ada kwitansi dan dicatat siapa yang membayar, berapa, dan dari pos anggaran mana yang diambil. Kenapa? Karena itu memudahkan untuk mengecek ulang dan menunjukkan kemana uang itu pergi, dan itu juga bisa menjadi bahan untuk evaluasi. Tahapan terakhir adalah evaluasi. Evaluasi adalah proses pengumpulan dan mengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seseorang yang kompeten dan independen untuk dapat melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jadi di evaluasi ini kita memeriksa dan menilai apakah penggunaan uang itu sudah benar. Kita mengecek bukti, membandingkan realisasi dengan anggaran, dan menilai apakah ada penyimpangan atau pemborosan di pengeluaran itu. Maka yang di atas tadi kita membutuhkan yang namanya kwitansi
agar kita bisa mengetahui bahwa dana yang dikeluarkan itu benar-benar sesuai dengan anggaran atau malah menyimpang atau pemborosan. Selanjutnya, penyajian laporan keuangan JISWAF. Laporan keuangan lembaga zakat mengikuti PSAK 109 yaitu standar akuntansi khusus untuk zakat, infak, dan sedekah. Tujuannya memastikan laporan transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah. Menyediakan informasi keuangan yang relevan dan dapat dipercaya bagi donatur dan penerima manfaat. Membantu lembaga zakat mencatat dan melaporkan dana dengan akurat dan terpantau. Pokok-pokok dalam PSAK 109 yaitu ada 3. Yang pertama, pencatatan transaksi. Setiap penerima JIS dicatat sebagai pendapatan saat diterima dan disalurkan sesuai tujuan. Pencatatan ini mencerminkan pengakuan terhadap dana yang masuk sehingga menjadi bagian dari aset lembaga yang dapat dikelola dan disalurkan sesuai dengan ketentuan. Setelah itu, dana disalurkan berdasarkan tujuan yang sudah ditetapkan, seperti zakat untuk mustahik, infak untuk program sosial, dan sedekah untuk niat pemberi dana sesuai mengikuti prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, pengelompokan dana dibedakan berdasarkan jenisnya, zakat mal, zakat fitrah, infak, sedekah umum, dan lain-lain. Pengelompokan ini penting untuk memudahkan pengelolaan, pengelaporan, dan memastikan dana digunakan pada tujuan yang benar sesuai ketentuan syariah. Masing-masing jenis dana memiliki karakteristik dan aturan penyaluran yang berbeda, sehingga harus tercatat secara terpisah. Yang ketiga, penggunaan dana harus sesuai dengan ketentuan syariah dan tujuan pengumpulan. Dana zakat harus diberikan pada kategori mustahik yang telah ditetapkan oleh syariah, sedangkan infak dan sedekah harus dipergunakan sesuai niat dan kebutuhan sosial yang dibolehkan secara syariah. Penggunaan dana yang terlaksana sesuai aturan ini menjaga kepercayaan donatur dan memastikan kepatuhan syariah lembaga amil. Adapun komponen laporan keuangan yaitu yang pertama, neraca atau posisi keuangan, menunjukkan aset dalam kewajiban lembaga. Dalam konteks PSAK 109, neraca mencatat secara terpisah dana zakat, infak atau sedekah, dana amil, serta aset dan kewajiban terkait, sehingga memberikan gambaran posisi keuangan yang transparan dan terstruktur. Yang kedua, laporan perubahan dana, menggambarkan pergerakan dana masuk dan keluar. Ini mencerminkan aktivitas keuangan lembaga dalam mengelola jenis-jenis dana yang berbeda secara terpisah. Yang ketiga, laporan perubahan aset kelolaan, mencatat perubahan nilai aset yang dikelola. Jadi aset yang di sini tuh aset yang dikelola secara baik dan tidak baik, atau lancar maupun tidak lancar, termasuk aset yang dikelola untuk kepentingan pihak lain atau program-program tertentu. Laporan ini membantu dalam menilai pertumbuhan dan pengelolaan aset lembaga dari waktu ke waktu. Yang keempat, laporan arus kas, menggambarkan aliran kas masuk dan keluar. Menampilkan aliran kas masuk dan keluar yang terjadi dalam periode pelaporan, membantu mengukur likuiditas dan kemampuan lembaga dalam memenuhi kewajiban keuangan serta melaksanakan program. Dan yang kelima itu catatan atas laporan keuangan, penjelasan tambahan atas semua laporan di atas. Jadi catatan ini penting untuk memberikan konteks dan memperjelas angka-angka yang dilaporkan agar pihak yang membaca laporan dapat memahami situasi keuangan lembaga secara menyeluruh. Lembaga wajib mengungkapkan informasi penerimaan dan penyaluran dana secara jelas. Harus dilakukan audit keuangan berkala untuk menjaga transparansi dan kepercayaan publik. Jadi, fungsi laporan JIS yang pertama, sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga amil kepada masyarakat. Laporan keuangan ini merupakan wujud nyata akuntabilitas lembaga amil zakat, infak, dan sedekah kepada para donatur dan masyarakat luas. Dengan laporan keuangan yang jelas dan transparan, masyarakat dapat menilai apakah dana yang dipercayakan kepada lembaga amil dikelola dan disalurkan secara benar dan sesuai syariah.
Hal ini penting karena lembaga AMIL termasuk organisasi sektor publik yang mengelola dana publik, sehingga harus mampu mempertanggungjawabkan segala aktivitas keuangannya secara transparan. Dan yang kedua ini meningkatkan kepercayaan donatur karena laporan dibuat sesuai standar akuntansi dan syariah. Penyusunan laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 menjamin bahwa pelaporan keuangan lembaga AMIL memenuhi standar akuntansi keuangan yang diakui secara profesional sekaligus tunduk pada prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, laporan keuangan menjadi valid dan dapat dipercaya oleh donatur maupun pihak-pihak terkait, sehingga kepercayaan terhadap lembaga AMIL meningkat. Kepercayaan ini penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berzakat, berinfak, dan bersedekah. D. Penilaian kesehatan keuangan siswa. Penilaian kesehatan keuangan siswa dilakukan untuk memastikan bahwa lembaga zakat mengelola dana dengan baik, efisien, dan sesuai dengan prinsip syariah. Tujuannya adalah menilai kinerja lembaga zakat melalui analisis rasio keuangan agar dapat mengukur seberapa efektif dan akuntabel lembaga dalam mengelola dana umat. Penilaian ini berdasarkan standar PSAK 45, PSAK 109, serta pedoman Puskas Basnas tahun 2019 dan memakai laporan keuangan seperti neraca, laporan perubahan dana, arus kas, dan catatan keuangan. Beberapa rasio utama yang digunakan dalam penilaian kesehatan keuangan siswa yaitu meliputi rasio aktivitas, mengukur efektivitas penyaluran dana kepada penerima manfaat. Rasio efisiensi, mengukur seberapa hemat lembaga dalam mengelola biaya operasional. Rasio dana AMIL, menunjukkan proporsi dana yang digunakan untuk kegiatan operasional lembaga. Rasio likuiditas, menilai kemampuan lembaga memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio pertumbuhan, menggambarkan peningkatan penghimpunan dan penyaluran dana dari waktu ke waktu. Dengan menggunakan rasio-rasio tersebut, lembaga zakat dapat mengontrol dan meningkatkan kinerjanya dalam mengelola siswa secara transparan dan sesuai syariah. Berdasarkan standar Basnas 2019, lembaga dikatakan sehat apabila rasio aktivitas di atas 90%. Efisiensi di bawah 2%, dana AMIL tidak melebihi 12,5%, rasio likuiditas antara 1 sampai 1,5 dan rasio pertumbuhan di atas 130%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga seperti Basnas dan rumah zakat memiliki kinerja keuangan yang baik dan efisien. Hal ini mencerminkan bahwa sistem manajemen keuangan yang diterapkan mampu menjaga transparansi, efisiensi, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Ukuran interpretasi penilaian rasio dana AMIL, nomor kriteria hasil. 1. Rasio kurang dari 12,5% baik. 2. Rasio lebih dari 12,5% tidak baik. Ini menunjukkan batas ideal penggunaan dana AMIL dalam lembaga zakat. Jika proporsi dana AMIL tidak melebihi 12,5% dari total dana zakat, maka lembaga tersebut efisien dan sehat secara keuangan. Namun, jika melebihi batas tersebut, lembaga dianggap tidak efisien dan perlu evaluasi pengelolaan dana. Saya akan menjelaskan pembahasan tentang di atas. Standar Basnas 2019 menetapkan kriteria kesehatan keuangan lembaga zakat berdasarkan beberapa rasio keuangan penting. Yang pertama, rasio aktivitas di atas 90%, menunjukkan bahwa lebih dari 90% dana zakat berhasil disalurkan, menandakan efektivitas tinggi dalam penyaluran dana. 2. Rasio efisiensi di bawah 2%, berarti biaya operasional lembaga sangat kecil dibandingkan dana yang dikelola, menunjukkan pengelolaan biaya yang hemat. 3. Rasio dana AMIL tidak melebihi 12,5%, adalah batas proporsi dana yang diperbolehkan digunakan untuk operasional dan remunerasi AMIL. Jika melebihi 12,5%, lembaga dianggap boros dan perlu evaluasi.
4. Rasio likuiditas antara 1 sampai 1,5 menggambarkan kemampuan lembaga memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan dana yang tersedia. 5. Rasio pertumbuhan di atas 130% menunjukkan peningkatan penghimpunan dan penyaluran dana yang signifikan dari waktu ke waktu. Penelitian menunjukkan bahwa lembaga seperti Basnas dan Rumah Zakat memenuhi standar ini dan memiliki kinerja yang baik dan efisien. Hal ini mencerminkan manajemen keuangan yang transparan, efisien, dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat. Pada khususnya, rasio dana amil dijadikan ukuran penting untuk menilai efisiensi biaya operasional. Jika rasio dana amil kurang dari 12,5%, lembaga dianggap baik dan sehat secara keuangan karena biaya operasional tidak berlebihan. Tetapi jika melebihi 12,5%, maka lembaga perlu mengevaluasi ulang pengelolaan dana karena dianggap kurang efisien. Dengan demikian, pengecekan rasio-rasio menjadi tolak ukur utama dalam penilaian kesehatan keuangan lembaga Basnas sesuai standar Basnas. Baik, yang selanjutnya adalah pengendalian internal dan pengawasan syariah. Nah, pengendalian internal ini adalah sistem yang dibuat untuk menjaga keandalan laporan keuangan, yang dimana ia melindungi aset lembaga serta memastikan kegiatan operasional berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, sistem ini bertujuan untuk mencegah kesalahan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana agar lembaga zakat dapat dipercaya oleh masyarakat. Nah, selain itu juga pengawasan syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah ataupun yang kita kenal sebagai DPS. Nah, ini berfungsi memastikan bahwa seluruh kegiatan lembaga zakat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, DPS ataupun Dewan Pengawas Syariah ini ia bertugas melakukan audit syariah. Ia memberikan sertifikasi terhadap program lembaga, mengawasi perhitungan dan menyalurkan zakat, serta melaporkan daripada hasil pengawasan kepada Dewan Syariah Nasional. Nah, maka melalui pengawasan ini, lembaga zakat dapat mengelola dana umat secara amanah, transparan, dan sesuai dengan syariat Islam. Nah, dan adapun yang selanjutnya adalah studi kasus manajemen keuangan Ziswap Basnas. Studi kasus manajemen keuangan Ziswap dapat dilihat dari lembaga zakat seperti Basnas. Nah, Basnas ini merupakan contoh lembaga amil zakat yang telah menerapkan sistem manajemen keuangan yang baik dan juga sesuai dengan prinsip syariah. Nah, yang dimana hasil penelitian terhadap kinerja keuangan Basnas, nah ini menunjukkan bahwa lembaga ini termasuk dalam kategori sangat baik, yang dimana berdasarkan hasil analisis rasio keuangan periode 2004 sampai 2013. Nah, maka Basnas dinilai mampu mengelola aset secara efisien, yang dimana dengan rasio total refund terhadap total aset sebesar 1,74, yang dimana ini berarti setiap 1 rupiah aset dapat menghasilkan 1,74 pendapatan. Nah, maka lembaga ini juga menunjukkan akan tingkat kemandiriannya yang sangat tinggi. Karena sekitar 95% dana yang dikelola itu berasal dari masyarakat, bukan dari subsidi pemerintah. Nah, selain itu, dari sisi efisiensi penghimpunan, nah Basnas ini juga dinilai sangat hemat karena setiap daripada satu biaya promosi, ia mampu menghasilkan daripada 32,8 pendapatannya. Nah, maka Basnas ini berhasil menerapkan daripada prinsip transparan, akuntabilitas, dan profesionalisme yang dimana sehingga menjadi contoh nyata lembaga zakat yang sehat secara keuangan dan dipercaya oleh seluruh masyarakat. Sekian materi dari kami.